Baik, jadi seperti saya katakan tadi, waktu awal kejadian di bulan Maret pada saat semua sudah work from home dan sebagainya itu, banyak sekali tenant yang menyatakan, Pak, saya minta diskon sewa, saya minta diskon sewa. Saya tidak mau melakukan apapun juga waktu itu, karena kita harus melihat, memangnya mau diskon sewa berapa. Kalau saya katakanlah sekarang diskon sewa kamu 23%, 30%, 50%, apakah sanggup membayar? Nah, bingung kan? Akhirnya apa yang kita lakukan? Selama PSBB sendiri, Pak, menurut Pak Sudandi sebagai pengelola mal ini, kira-kira tadi sudah sempat kita juga mengenai bagaimana Pak Sudandi berkoordinasi dengan pemerintahan kota, dengan Pak Dadak sebagai wali gubernur juga, kemudian juga ada foto-foto yang ditampilkan di layar. Tapi saya ingin tanya lagi ke Pak Sudandi ini. Menurut Pak Sudandi sendiri sebagai pengelola mal, apakah pemerintah kota kita ini, pemerintah kota di Surabaya ini uh, mempunyai kebijakan yang cukup mendukung atau bahkan sangat mendukung terhadap perkembangan bisnis retail, Pak? Jangan apa yang sudah diusahakan beliau untuk mencabut PSBB menjadi bumerang. Karena kita tahu bahwa COVID sendiri masih sangat istilahnya menular dan hanya bisa dicegah melalui protokol-protokol yang kita harus jalankan dengan ketat. Disiplin warga ini sekarang menjadi salah satu istilahnya kunci keberhasilan untuk bisa memerangi COVID. Dikaitkan dengan hal itu, ini beberapa klien bisnis saya juga sudah mulai mengajak nih Pak, ayo kita kembali meeting di TP nih, katanya gitu nih, atau meeting di kafe nih, di Starbucks nih, gitu. Nah, udah mulai ajak nih. Tapi kemudian muncul pertanyaan susulannya nih Pak, tapi aman nggak ya? Sudah benar-benar aman nggak ya kita meeting di sana ya? Tunjungan Plaza misalnya, Tunjungan Plaza menerapkan protokol yang udah bener nggak ya kira-kira gitu. Nah, dan saya yakin Pak Sudandi ini adalah pertanyaan yang sama di semua benak audiens saat ini. Ya, baik Pak Sudandi. Tadi Pak Sudandi juga sempat cerita tadi mengenai bagaimana Pak Sudandi berupaya sehingga pengangguran yang sedemikian banyak tadi, yang kurang lebih sekitar 5.000 sampai 7.000 orang per mall, itu bisa menjadi tidak menjadi terdampak, begitu ya Pak Sudandi ya. Nah, tapi yang tadi yang belum sempat saya dengar dan adalah mengenai tenan-tenan yang ada di mall. Kebetulan beberapa teman tenan yang ada di mall. Kebetulan beberapa teman adalah pemilik tenan-tenan yang ada di mall yang dikelola Pak Sudandi. Dari awal dampak COVID ini mulai muncul sampai PSBB, mereka banyak berkeluh kesah Pak ke saya, bercerita bagaimana bisnisnya bukan tidak dapat untung Pak, tapi yang pasti rugi begitu ya, yang pasti rugi, kalah sama operasionalnya, sehingga mereka mau nggak mau tadi harus berumahkan atau bahkan mem-PHK sebagian karyawannya. Nah, yang ingin saya ketahui Pak, Pak Sudari sendiri sebagai pengelola di Pakuwon di mal-mal ini, apakah punya kebijaksanaan Pak untuk tenan-tenan yang ada di sana, untuk membantu tenan-tenan yang ada di sana selama mereka menghadapi dampak daripada pandemi ini Pak? Ya, baik. Jadi seperti saya katakan tadi, waktu awal kejadian di bulan Maret pada saat semua sudah work from home dan sebagainya itu, banyak sekali tenant yang menyatakan, Pak, saya minta diskon sewa, saya minta diskon sewa. Saya tidak mau melakukan apapun juga waktu itu, karena kita harus melihat, memangnya mau diskon sewa berapa. Kalau saya katakanlah sekarang diskon sewa kamu 23%, 30%, 50%, apakah sanggup membayar? Nah, bingung kan? Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita buatkan surat edaran bahwa semua sewa April, Mei, Juni kita tangguhkan. Kita tangguhkan sampai 2022. Tetapi bukan berarti kita sekarang ini diam terus nunggu aja. Nanti 2022 kita baru tagih. Tidak seperti itu. Jadi sebenarnya kita sudah memulai pembicaraan B2B dengan setiap tenant. Karena setiap tenant itu berbeda, Pak. Kalau seperti Watson, Guardian, saya nggak mungkin memberikan diskon yang sama dengan pelaku tenant F&B contohnya. Kenapa? Mereka masih panik. Hypermart. Nggak mungkin saya kasih diskon lebih besar dari yang lain, ataupun bahkan mungkin nggak diskon gitu kan. Kenapa? Karena supermarket pada saat pandemi ini justru adalah
yang tadinya bisnis yang mulai redup bersinar kembali, Pak. Tidak ada satupun supermarket apalagi yang stand alone selama pandemi ini yang merugi. Yang ada mereka omsetnya pasti di atas normal. Nah, itulah makanya buat tenant-tenant yang ada di TP maupun Pakuwon Mall dan lain-lain, kami membuka pintu GM, General Manager yang ada di masing-masing mall, bisa dikontak anytime untuk duduk, bicara masing-masing, Pak, B2B. Ya, karena ini again kembali kepada masing-masing background dari bisnisnya sendiri. Kalau bisnis yang memang selama PSBB disuruh tutup, contohnya bioskop, playground, salon, handphone, yang memang disuruh tutup, kami bebaskan, baik sewa maupun service charge free, karena memang disuruh tutup kan. Nah itulah makanya tidak semua bisa disamaratakan. Baik, Pak. Oke. Nah, kemudian selama PSBB sendiri, Pak, menurut Pak Sudandi sebagai pengelola mal ini, kira-kira tadi sudah sempat kita juga mengenai bagaimana Pak Sudandi berkoordinasi dengan pemerintahan kota, dengan Pak Dadak sebagai wakil gubernur juga, kemudian juga ada foto-foto yang ditampilkan di layar. Tapi saya ingin tanya lagi ke Pak Sudandi ini. Menurut Pak Sudandi sendiri sebagai pengelola mal, apakah pemerintah kota kita ini, pemerintah kota di Surabaya ini, mempunyai kebijakan yang cukup mendukung atau bahkan sangat mendukung terhadap perkembangan bisnis retail, Pak? Mungkin teman-teman, kalau saya boleh katakan, saya termasuk orang yang sering berkoordinasi dengan Bu Risma, Bu Wali. Dan saya tahu persis pemikiran beliau itu sangat pro ekonomi. Jadi selama PSBB kita bisa tidak tutup untuk kategori fashion, itu lebih juga karena visinya beliau yang lebih melihat bahwa roda ekonomi ini tetap harus berputar meskipun kita berjuang melawan COVID, ya. Dan dari awal Bu Risma sendiri tidak menginginkan adanya PSBB di Surabaya. Itu sangat jelas beliau sampaikan. Saya juga nggak mau PSBB. Sehingga kalau kita melihat di sosmed, kita sudah sangat paham terjadi perbedaan pendapat antara gubernur dan wali kota. Tetapi saya bisa sampaikan, beliau sangat-sangat support kepada bisnis yang ada di Surabaya ini, termasuk retail dan juga F&B. Dan kemarin kami diajak Vicon lagi setelah PSBB dicabut. Dan beliau meminta komitmen dari semua pengelola agar kita sama-sama bisa menerapkan protokol COVID ini dengan imbang, semua mal sama, dengan sangat ketat diterapkan, supaya apa? Jangan apa yang sudah diusahakan beliau untuk mencabut PSBB menjadi bumerang. Karena kita tahu bahwa COVID sendiri masih sangat istilahnya menular, dan hanya bisa dicegah melalui protokol-protokol yang kita harus jalankan dengan ketat. Disiplin warga ini sekarang menjadi salah satu istilahnya kunci keberhasilan untuk bisa memerangi COVID. Kalau mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Fadil Imran selaku Kapolda, bahwa disiplin adalah vaksinnya COVID saat ini, karena kita tahu vaksin belum ditemukan, tetapi kalau kita bisa disiplin, kita bisa terhindar dari infeksi itu sendiri. Jadi gitu Pak, kalau yang saya ingin sampaikan bahwa Bu Risma adalah Pemkot ini dalam kebijaksanaan-kebijaksanaannya sangat pro dengan pengusaha retail maupun pengusaha yang ada di Surabaya. Bahkan Perwali ada sudah keluar satu yang membebaskan beberapa kewajiban pajak, termasuk pajak restoran, pajak kalau saya nggak salah reklame, kemudian ada pajak, saya nggak tahu apakah PBB itu dibebaskan atau tidak, tapi ada perwalinya karena permohonan dari kami Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia waktu itu, dan itu berlaku 2 bulan, April, Mei kalau saya nggak salah. Baik, Pak. Oke, Mas Sudandi. Dan akhirnya sampailah kita sekarang di hari ini, Pak. Hari ini PSBB sudah dicabut, oke. Kemudian kita sudah diambang yang dikatakan sebagai new normal, atau tadi yang dikatakan Pak Sudandi
sebagai masa transisi menuju ke masa yang kembali normal, gitu Pak. Nah, ada kekhawatiran nggak Pak? Pak Sudardi sendiri ada kekhawatiran nggak menghadapi masa new normal ini Pak? Terutama kalau kita kaitkan dengan kabar terkini, di mana di kota-kota seperti di kota-kota besar di Jepang dan di Korea, setelah kembali ke masa yang kadang-kadang new normal ini, mereka justru mengalami kembali gelombang pandemi yang berikutnya, gelombang pandemi yang susulan gitu. Dan bagaimana nih Pak? Kalau menurut saya, kembali lagi kuncinya adalah bagaimana kita bisa menerapkan disiplin diri, menerapkan protokol yang ada. Selama kita bisa menerapkan disiplin itu, wajib masker itu salah satunya. Sebelum PSBB jalan pun kami sudah menjadikan mal itu kawasan wajib masker. Nah, kalau kita bisa menjaga selalu pakai masker, kita selalu pakai hand sanitizer, kebersihan ini kita jaga, saya yakin bahwa COVID itu kita tahu kok. Dari dulu, sekarang, atau nanti ke depan, COVID itu penularannya ya melalui droplet. Selama kita tempat-tempat umum kita jaga, di mana sanitasi kita jalankan berkala, setiap 3 jam kita lakukan sanitasi, kemudian lift kita sudah jaga, ada operator di dalamnya yang memencetkan tombol, termasuk distancing yang kita sudah jalankan di semua lini usaha di dalam mall, termasuk restoran, food court, kemudian juga pembatasan jumlah pengunjung di setiap toko. Saya yakin ini tidak akan menjadi terjadi gelombang kedua atas pandemi COVID ini. Nah, yang kita harus jalankan semua adalah kita nggak boleh menjadi paranoid, kita nggak boleh menjadi istilahnya takut berlebihan. Yang kita lakukan harusnya adalah waspada, kita tetap bisa menjalani hidup ini dengan seperti biasa, tetapi dengan lebih meningkatkan kehati-hatian, meningkatkan kebersihan terhadap diri kita sendiri. Itu yang paling penting, Pak. Karena kalau kita sudah mulai takut, wah ini repot ini. Kalau namanya takut itu malah itu yang membuat kita stres. Itu yang membuat kita istilahnya menjadi depresi gitu loh. Akhirnya cepat tua, Pak. Oke, baik, Pak. Nah, gini Pak. Kuncinya adalah protokoler dan disiplin, betul Pak ya, seperti itu Pak ya. Nah, dikaitkan dengan hal itu, ini beberapa klien bisnis saya juga sudah mulai mengajak nih Pak, ayo kita kembali meeting di TP nih, katanya gitu nih, atau meeting di kafe nih, di Starbucks nih, gitu. Nah, sudah mulai ajak nih. Tapi kemudian muncul pertanyaan susulannya nih Pak, tapi aman nggak ya? Sudah benar-benar aman nggak ya kita meeting di sana ya? Tunjungan Plaza misalnya, Tunjungan Plaza menerapkan protokoler yang udah bener nggak ya kira-kira gitu. Nah, dan saya yakin Pak Sudandi ini adalah pertanyaan yang sama di semua benak audiens saat ini. Mungkin di sesi berikutnya ini, Pak Sudandi bisa menjelaskan ke kami secara lebih detail apakah protokoler yang dijalankan di mal-mal yang dikelola Pak Sudandi ketika menghadapi masa new normal ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, kalau kita bicara aman atau tidak, yang satu hal yang kita harus pahami, sekarang, sebulan lagi, atau setahun lagi, atau 2 tahun lagi, virus corona itu tidak akan hilang, Pak. Virus corona itu selamanya akan ada. Nah, sama halnya dengan virus-virus lain, tinggal bagaimana kita bisa mengantisipasi sampai ditemukannya obat dan vaksin. Kita harus hidup dengan protokol-protokol yang kita harus jalankan dengan ketat. Apa sih protokol yang sudah kita jalankan di TP sehingga kita bisa membangun trust? Karena saat ini yang harus kita bangun adalah trust, kepercayaan masyarakat bahwa ke mall itu aman. Oke, mulai dari kita mau masuk ke pintu-pintu masuk mall, fasilitas cuci tangan itu sudah kita siapkan. Ya, terus kemudian kita juga menyiapkan bilik sanitasi, di mana saat ini kita sudah siapkan dan percayalah bahwa yang kita pakai adalah desinfektan ataupun UV yang aman untuk manusia. Karena dijual juga umum dan dijual bebas dan dijual memang untuk kriteria itu. Kemudian pemindaian suhu tubuh ini juga sudah kita jalankan.
dengan sangat ketat, bahkan kita sekarang sudah memakai yang namanya thermal scanner. Bukan lagi kita pakai thermal gun. Kalau thermal gun itu kadang terlalu dipakai beberapa kali, dia hang, dia langsung error. Nah, kemudian penerapan ini pun protokol tadi waktu mau masuk, ini berlaku bukan hanya untuk pengunjung, tetapi untuk karyawan di loading dock, itu pun juga berlaku protokol yang sama. Hand sanitizer kita siapkan di mana-mana. Kemudian kita juga menerapkan physical distancing, baik itu di dalam lift, di dalam tempat duduk umum, ataupun di setiap restoran, bahkan di setiap toko. Kalau kita menganggap bahwa istilahnya jarak aman untuk manusia jaga jarak itu adalah 1 meter, kita sudah menerapkan 2 meter. Istilahnya kalau satu manusia, kita ambil amannya ya 2 x 2, 4 square meter. Sehingga contohnya, kalau ada satu toko luasnya 100 meter, jumlah maksimal pengunjung yang bisa masuk pada saat yang bersamaan hanya 25 orang. Kalau misal luasnya 2000 meter seperti Uniqlo, H&M, jumlah yang boleh masuk 500 orang. Dan itu sudah sangat istilahnya renggang gitu untuk jarak itu. Nah, di samping itu kita juga menerapkan protokol di setiap tenan itu berbeda. Contohnya tadi face shield untuk melindungi mata dan untuk lebih ini kita terapkan di semua pengelola F&B, di semua pengelola salon, di semua pengelola toko handphone. Kenapa? Karena banyak terjadi interaksi lebih dekat dengan customer. Contohnya orang beli handphone, menjelaskan satu produk handphone kepada customer pasti orang berbicara dekat gitu Kak. Ya. Nah itu yang kita terapkan seperti itu. Bahkan kalau kita bicara distancing, keamanan protokol, sekarang yang sedang kita uji coba di Tunjungan Plaza, kami menerapkan yang namanya one way traffic flow. Jadi kalau kita sekarang berjalan di TP, kita harus lihat lantai, Pak. Ini saya jalan mau ke sana, panahnya kemana ini? Nah, panah ini kita arahkan untuk jalan satu arah. Tujuannya ini, seperti yang kita lihat, one way, agar orang tidak berpapasan. Kalau dulu pada saat kondisi normal, mall, wah kita bisa kalau jalan itu senggol-senggolan dan sebagainya, papasan satu dengan yang lain. Nah, ini yang kita hindari. Kenapa? Again, yang kita ingin ciptakan adalah trust. Rasa aman, rasa nyaman, berbelanja, jalan di TP itu, saya nggak harus berpapasan sama orang lain. Lewat jalurnya masing-masing. Nah, seandainya saya jalan kelewat, saya nggak bisa enak balik badan aja, kita harus putar dulu di depan, ikutin panah, putar lagi sampai ke toko yang kita kelewat tadi. Memang agak menyulitkan awalnya, tetapi ini sebanding dengan trust yang kita bisa gain, yang bisa kita dapatkan tadi. Dan setelah kita uji coba dari hampir 1 minggu ini, Jumat besok 1 minggu, kita melihat input-input yang cukup bagus. Nah, makanya ini akan kita terapkan di semua mall yang Pakuwon kelola. Dan saya yakin kita juga akan bisa menjadi salah satu pelopor untuk menerapkan one way traffic flow ini. Bahkan rencananya hari Sabtu tanggal 13 besok, Pemkot bersama dengan Kapolri dan juga Panglima TNI akan mendeklar TP ini sebagai percontohan mall tangguh. Kalau kita sudah sering mendengar kampung tangguh, TP ini nanti akan menjadi percontohan mall tangguh. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan, protokol-protokol yang kita terapkan di semua pintu masuk, wastafel, bilik sanitasi itu adalah suatu pemandangan yang sudah sangat umum sekarang. Dan kita melihat blessing in disguise dengan COVID ini, masyarakat Indonesia mulai dilatih untuk lebih tertib, Pak. Jadi di setiap istilahnya bencana, kita melihat ada suatu yang hikmah yang kita bisa ambil. Kalau dulu, ya nggak pedulilah, makanan jatuh, belum 5 menit. Ya kan, kalau sekarang berani ngambil itu, bakwan jatuh di meja dimakan lagi, saya jamin nggak ada yang lagi yang berani. Ya wes, beli lagi kan gitu Pak.
Ya. Wah, oke, baik Pak. Berarti ada blessing in disguise juga Pak ya. Ada hikmahnya juga dari peristiwa Pak.